Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Keep to me. You body look lazy right now. Yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm 21, trying to live it up. Yeah, right, baby. Yeah, right. Halo teman-teman, jadi pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang pembelahan sel mitosis. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu tidak apa itu pembelahan sel mitosis? Jadi pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Jadi teman-teman, proses pembelahan sel mitosis itu terdapat 4 fase. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telafase. Proses terjadinya pembelahan sel ini terjadi di seluruh sel-sel tubuh atau bisa disebut dengan somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Tetapi sebelum terjadinya keempat fase ini, ada fase yang pertama adalah interfase, yang dimana fase pendahuluan, yang dimana fase ini terjadi sebelum terjadinya keempat fase ini. Selanjutnya, kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase, sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan di saat yang bersamaan. Mikrotubulus memulai dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan syarat protein ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami perubahan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat sentromer. Setiap sentromer memiliki dua kinektor, yaitu merupakan formasi protein dan menjadi tempat-tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Selanjutnya tahap metafase. Pada tahap pembelahan sel ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau ekuator dan membentuk lempengan metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya yaitu tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari luar sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Fase. Nah, kita telah sampai pada tahap akhir, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai membentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama juga akan semakin menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatinnya kembali. Sekian.